Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Momi Yasna. Di video kali ini saya ingin berbagi cerita atau pengalaman ya, dimana selain saya sibuk berdagang untuk menjalani usaha konveksi yang jalani, saya juga ada melakukan pemberdayaan. Saya diamanai oleh Rumah Zakat untuk melaksanakan pemberdayaan di Desa Kebandingan. Nah, kegiatannya itu banyak ya, ada rumah pintar atau rumah literasi, ada yang bersifat keagamaan, kajian taklim, dan gerak subuh jamaah dan lain-lain. Nah, ini program baru yaitu mengenai bank sampah. Nah, jadi saya menggerakkan warga untuk bersama-sama mengatasi masalah sampah agar bernilai ekonomis. Nah, bagaimana saya menjalani usaha ini? Saya dibantu oleh teman-teman saya, ini pelajar-pelajar yang SMK, termasuk binaan saya di Rumah Pintar. Nah, ini jadi saya itu bekerja sama dengan pengepul besar tentunya ya, yang bisa membeli sampah ini nantinya dengan harga yang tinggi kayak gitu. Kalau ada yang nanya ini nggak ada bedanya dengan tukang sampah yang keliling kan, ya memang nggak ada bedanya, cuman benefit yang nasabah dapat dari bank sampah ini tuh banyak ya. Pertama, bank sampah bisa membeli sampah dari nasabah itu dengan harga yang mahal, karena memang kita mengambil keuntungannya sedikit ya, sekitar 10-20% lah kayak gitu. Kemarin saya nyoba ada sampah keliling itu tak tawarin 1 kilo buku berapa gitu, beraninya 1.000, padahal saya berani membayar buku tersebut dari nasabah sampai 1.300 ya. Itu saja nasabah sudah mendapat keuntungan ya. Kemudian keuntungan yang didapat dari manajemen bank sampah ini yaitu pada proses pemilahan. Lah ini yang sedang dilakukan teman-teman ini, mau memilah ya. Kemarin jadi bank sampah ini dibuka itu setiap minggu ya. Setiap minggu kita buka karena memang nasabahnya masih sedikit. Jadi saya sistemnya untuk buka toran itu setiap hari Minggu kayak gitu. Terus benefit yang kedua, nanti nasabah juga ada ikut pelatihan-pelatihan untuk kerajinan ya, seperti yang kemarin saya sudah laksanakan bersama ibu-ibu, membuat kerajinan dari botol aqua plastik bekas, kemudian dijadikan tempat pensil. Nah, yang dimaksud pemilahan ya, agar kita sebagai bank sampah itu dapat duit banyak ya, dapat pemasukan banyak, itu contoh kertas ya. Ini kertas di sini sudah dipilah, sini Mas Rehan. Nah, ini kertas kan sudah dipilah. Sebelumnya kan saya dapat dari nasabah itu campur ya. Kertas kan ada banyak jenisnya ya. Contoh saja kertas ada yang nasabah banyak tabung itu kertas putih dan kertas buram. Nah, kertas putih dan kertas buram itu harga per kilonya misal ya, saya belum lihat tabel harga terbarunya, terupdate-nya. Misal harga kertas campur itu 1.300. Nah, 1.300. Nah, kita jual ke pengepul ya, misalkan 1.500. Nah, hitungannya 1.500 per kilo. Nah, kita kan baru dapat untung cuma Rp200 tuh, ada selisih 1.500 ke 1.300 ya, karena kita beli ke nasabah 1.300, jual ke pengepul besar 1.500, manajemen dapat Rp200 per kilo. Lah bagaimana biar dapat banyak? Kita sortir. Nah, karena harga kertas putih dengan kertas buram itu berbeda. Kalau sudah disortir, itu harga kertas putih per kilonya bisa sampai 1.700, misalkan seperti itu per kilo untuk pengepul. Kemudian kertas buram per kilo itu bisa sampai 1.500. Nah, karena ada upah sortirnya kayak gitu. Pengepul memberikan harga lebih karena memang sudah terpilah. Katanya kalau proses untuk peleburan kertas memang tidak boleh dicampur, kertas putih sama kertas putih harus mengumpul menjadi satu, buram juga terpisah. Sama dengan kertas sampul. Nah, buku juga harus lepas dari kertas sampulnya nih. Ini udah dilepas semua nih, udah dilepas ya. Kemudian
Yang kedua ada botol, Mas Rehan. Nah, ini botol aqua. Nah, kita sebut saja botol aqua ya, sebenarnya kan botol air mineral kayak gitu. Ini ada dua jenis nih. Ini kalau dicampur harganya per kilo misalkan 2000. Tapi kalau ini sudah dipisah, untuk yang gelas plastik air mineral ini ya, per kilonya bisa 2400. Itu selisihnya per kilo sudah dapat 400 rupiah. Nah, contohnya seperti itu. Kalau untuk jenis sampah plastik itu yang paling mahal memang untuk gelas aqua ya. Jadi semakin tipis ya, semakin tipis plastik yang ada di benda tersebut, itu harganya semakin mahal, karena memang untuk proses peleburannya itu lebih mudah ya gitu. Kemudian yang kedua, yang ketiga ini juga seperti sama. Di sini kan ada campur kertas plastik putih sama yang bening. Nah, ini kita pisah, nanti harganya juga ada selisihnya, karena kita dapat harga selisih itu, harga yang lumayan tinggi karena ada proses sortirnya. Nah, pengepul besar memberikan upah lebih atau harga lebih karena ada proses sortirnya ya. Itu salah satu salah satu strategi ya bank sampah di Desa Berdaya Kebandingan ini, bank sampah melingkar agar mendapatkan harga yang lumayan kayak gitu. Kemudian itu kalau bicara soal enaknya ya. Kalau bicara soal resikonya itu banyak juga. Nah, untuk soal resiko memang kita harus update harga ya. Harga sampahnya berapa setiap 1 bulan sekali, biasanya ada kenaikan dan penurunan. Nah, syukur kalau harganya turun. Tapi kalau harganya naik ya, yang susah sedepak itu biasanya untuk sampah besi ya, kayak gitu. Jadi misalkan ya bulan Juni ini nasabah masuk plastik 1 kintal. Kita harga waktu bulan Juni ini harga plastik campur itu 1 kilo 1.300 atau 1.500. Nah, kemudian bulan depannya diambil sama pengepul, ternyata harganya turun. Nah, itu salah satu tanggung jawab dari manajemen, harus nomboki kayak gitu. Nah, inilah seninya bermain sampah. Memang kalau bicara sampah itu kata pengepul besar itu harus hati-hati soal harga. Jadi memang kita harus tahu sampah kapan harus dijual dan kapan harus dibeli ya. Kalau harus dibeli itu memang harus ditampung ya. Kapan harus kita menjualnya itu yang penting itu. Kita lihat harganya. Nah, itu resikonya ya. Terus yang kedua, karena gudangnya masih seperti ini sebenarnya resiko ya. Sebenarnya resiko ini amit-amit ya. Barangkali ada orang yang nakal atau bagaimana, kemudian dibuang putung rongkok, nah, bisa kebakar. Ini kanan kiri rumah ya, samping rumah literasi ini punya saya. Nah, ini kalau kebakar bagaimana tanggung jawabnya? Nah, resikonya di situ. Makanya di dalam melakukan proses pemberdayaan di Desa Kebandingan, untuk yang khusus bank sampah ini, saya mengajak teman-teman baik dari kalangan ibu-ibu juga saya ajak, karena memang agar banyak yang masuk ke manajemen dan bersama-sama untuk menanggung apapun risiko yang ada di bank sampah ini. Dan udah ya, mungkin itu saja yang bisa saya bagi. Barangkali nanti ada teman-teman yang tanya tentang administrasinya bagaimana, bisa saya jelaskan di video selanjutnya. Karena memang bank sampah ini alhamdulillah untuk administrasi sudah 80% lah, mulai dari buku tabungan sudah full color ya, sistem cetak nama juga pakai komputer, terus pencatatannya juga pakai komputer ya, kita catat. Nah, alurnya bagaimana nanti di video selanjutnya. Dan mudah-mudahan di video ini menjadi tips atau ide bisnis ya bagi pemirsa yang pengen membuka usaha di jasa pengepul sampah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.